Beyond Time, bab 516-517. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Orang-orang yang berdiri di depan kerumunan sekitar 100 pendekar pedang itu semuanya adalah ahli harta karun roh. Mereka adalah kultivator tingkat menengah di Istana Pendekar Pedang, dan pernah menjadi perwira di berbagai batalion selama perang. Karena selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua adalah kultivator luar biasa. Selama perang, bahkan jika mereka dikeluarkan dari unit mereka dan ditugaskan di tempat lain, mereka akan dengan cepat mendapatkan persetujuan karena keganasan dan keberanian mereka. Namun, hal itu menyebabkan situasi yang unik. Ada banyak orang yang menyetujui mereka, tetapi hanya sedikit orang yang mereka setujui. Menjadi rekan saja tidak cukup bagi mereka. Mereka hanya akan menghormati orang-orang yang telah mencapai hal-hal besar dan memiliki status terhormat. Su Qing telah mencapai hal-hal besar, dan Kong Xianglong memiliki status terhormat. Itulah mengapa keduanya mendapat persetujuan diam-diam untuk berada di antara para kultivator Spirit Trove. Ketika mereka tiba, para kultivator lainnya saling bertukar pandang, lalu diam-diam menatap lubang besar di depan mereka. Kedalamannya gelap gulita, dan mustahil untuk melihat dasarnya. Mutagen itu jelas sangat kuat. Namun, ketika mutagen itu mendekati Su Qing, dia justru merasa nyaman, seolah-olah dia bisa menyerapnya. Hal itu membuat pupil matanya sedikit menyempit, dan dia hanya bisa berasumsi bahwa itu ada hubungannya dengan tubuhnya yang dibentuk ulang oleh jari dewa. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mempelajari situasi tersebut. Dia tidak ingin mengungkapkan rahasianya di depan umum. Oleh karena itu, dia menahan diri untuk tidak menyerapnya. Namun, dia melepaskan sedikit kekuatan Istana Surgawi D132 miliknya, menciptakan semacam penghalang di sekelilingnya. Suara lolongan dan tangisan semakin keras, dan menghantam pikiran serta hati mereka seperti serangan. Semakin banyak pendekar pedang berkumpul. Qing Qiu dan Ning Yan ada di antara mereka. Kapten juga. Pendekar pedang lainnya tidak menyingkir untuk memberi jalan bagi mereka. Qing Qiu dan Ning Yan hanya berbaris di belakang. Kapten tidak peduli dengan formalitas, jadi dia menerobos kerumunan, menyapa orang-orang yang dikenalnya di sepanjang jalan. Para pendekar pedang di sekitarnya tampak serius dan tanpa ekspresi, tetapi bahkan mereka pun kesulitan menjaga ketenangan mereka di hadapan kapten, dan beberapa senyum masam terlihat. Mereka semua sangat mengenal Chen Erniu ini. Nama Chen Erniu telah tersebar luas di garis depan. Lagi pula, dia adalah tipe orang yang suka berteman. Oleh karena itu, hampir setiap penyintas perang setidaknya pernah bertemu dengannya. Hal itu terutama benar mengingat kapten, setidaknya untuk sementara waktu, ditugaskan untuk kembali ke medan perang selama jeda pertempuran, untuk mengambil jenazah. Cukup banyak pendekar pedang yang terluka parah dan tidak sadarkan diri telah diselamatkan olehnya. Lewat sini, saudara, aku harus melewatimu. Nah, ini dia Cao Tua. Jangan kira kau bisa menghalangi jalanku hanya karena kau memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ingat, akulah yang menyeretmu keluar dari tumpukan mayat itu. Aku bahkan memasukkan kembali ususmu ke dalam perutmu. Hei, aprikot kecil, lenganmu memang butuh waktu lama untuk tumbuh kembali. Setelah kita kembali dari misi ini, aku akan memberimu obat yang akan membantu. Percayalah, aku punya pengalaman dengan hal semacam itu. Kapten tidak kesulitan menerobos kerumunan sampai akhirnya ia berdiri di samping Su Qing dan Kong Xianglong. Ia bahkan menyapa beberapa kultivator Spirit Trove yang dikenalnya. Para kultivator Spirit Trove menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka ketika melirik kapten. Beberapa dari mereka juga telah diselamatkan oleh Chen Erniu, dan beberapa telah memakan daging yang diberikannya kepada mereka. Kelopak mata Kong Xianglong berkedut. Meskipun sikapnya terhadap kapten telah berubah sekarang karena mereka sesama veteran perang, dia masih belum sepenuhnya menghilangkan kesan negatifnya yang semula. Kapten itu tidak memperhatikan reaksi Kong Xianglong. Setelah menyapa, dia merangkul bahu Kong Xianglong. Kong Xianglong mencoba menepis lengan kapten itu, tetapi tidak berhasil. Kapten itu terkekeh sinis. Tenang, tenang, Kong Tua. Ekspresi wajahmu sepertinya menunjukkan kau kesal padaku.
Jangan lupa bahwa aku membawa Sir Mountain River ke tempat aman di punggungku sendiri. Kong Xianglong tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Melihat itu, Kapten merasa sangat senang. Beralih ke Suking, dia memeluknya dengan erat, lalu mengedipkan mata dan merendahkan suaranya. Apakah kau melihat orang tua itu? Dia sama sekali tidak muncul selama beberapa hari terakhir. Tapi aku jamin dia tidak pergi. Mungkin karena kita telah menipunya, dia berencana untuk membalas budi. Sang kapten melihat sekeliling para kultivator yang hadir, berharap dapat menemukan guru ketujuh. Suking diam-diam merasa terkejut. Sepanjang jalan, dia juga melihat sekeliling, tetapi tidak melihat tanda-tanda kehadiran gurunya. Saat kapten tiba, riak percakapan samar menyebar di antara kelompok yang terdiri dari sekitar 100 kultivator, ketika pangeran ketujuh muncul di atas kepala bersama para pemimpin terkemuka dari ibu kota kabupaten. Pangeran ketujuh mengenakan jubah kuning dan memiliki rambut panjang terurai. Ia luar biasa tampan, dengan mata sipit dan aura mulia yang menyelimutinya. Di sisinya terdapat wakil gubernur, 3 panglima tertinggi dari 3 istana, wakil penguasa istana, serta jenderal dan perwira lainnya. Salah seorang di antara kelompok itu mengenakan baju sirah merah darah dan helm mengerikan yang membuat fitur wajahnya tidak mungkin terlihat. Satu-satunya yang terlihat melalui topeng itu hanyalah mata yang dingin. Saat dia berdiri di sana, dia memancarkan aura berdarah dan jahat. Dengan kedatangan kelompok ini, para pendekar pedang semuanya berdiri tegak. Mutagen yang berasal dari divisi pemasyarakatan lama berhasil diredam, dan lolongan dari dalam pun berhenti untuk sementara waktu. Semua mata tertuju pada pangeran ketujuh saat ia mendarat di tanah. Bukan hanya para pendekar pedang yang berkumpul di dekat lubang besar itu. Ada juga para perwira dan prajurit dari ibu kota kekaisaran. Mereka semua berada di gelombang pertama yang memasuki tanah terlarang. Setelah mengamati kelompok itu, pangeran ketujuh berkata, terlarang oleh sang abadi sangat terkait dengan perang yang sedang berkecamuk saat ini. Kalian, gelombang pertama yang memasuki tempat ini, adalah talenta paling luar biasa di antara spesies kita. Tugas kalian adalah membersihkan semua makhluk jahat yang kalian temukan agar gelombang kedua dapat masuk dengan aman. Kalian punya waktu 4 hari. Setelah gelombang kedua masuk, kalian bebas untuk pergi. Itulah misi kalian. Jenderal Besar Kengerian Darah. Menanggapi ucapan pangeran ketujuh, sosok berbaju sirah merah darah itu melangkah maju dan berlutut. Ini, Pak. Pangeran ketujuh mengambil pedang dari sisinya dan menyerahkannya kepada sosok yang berlutut itu. Kuharap kau meraih kemenangan dengan cepat. Terima kasih, Yang Mulia, kata Bludoror, mengulurkan kedua tangannya untuk secara resmi menerima pedang itu. Kemudian dia berdiri, berbalik, dan berbicara dengan suara sedingin musim dingin. Biarkan terlarang oleh sang abadi dibuka. Suara gemuruh yang dahsyat bergema dari kedalaman gedung divisi pemasyarakatan lama. Suara itu menyebar jauh dan luas, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Tanah bergetar, dan bahkan terlihat pegunungan di kejauhan bergeser. Beberapa runtuh seolah-olah naga bawah tanah sedang bergerak. Retakan terbuka di tanah, dan asap hijau mengepul keluar. Matahari dan bulan tertutup, dan seluruh langit dan bumi diselimuti kegelapan. Alasannya adalah membuka kedalaman divisi pemasyarakatan lama sama seperti membuka pintu neraka itu sendiri. Tingkat mutagen langsung melonjak, meskipun formasi mantra telah disiapkan untuk mengurangi efeknya, dan segera diaktifkan untuk membersihkan lingkungan sekitar, tidak mungkin untuk langsung mengusir mutagen yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Meskipun begitu, pangeran ketujuh jelas telah mempersiapkan diri dengan baik jauh-jauh hari untuk peristiwa ini. Pasukan berdatangan ke area tersebut, dan semuanya membawa sangkar seukuran kepalan tangan. Ketika mereka membuka sangkar, sosok-sosok terbang keluar dari dalamnya dan dengan cepat membesar hingga seukuran manusia. Mereka adalah tawanan perang Holy Tide, dan semuanya telah ditanami perangkat unik yang dirancang khusus untuk situasi ini. Ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka saat mereka berubah seperti lubang hitam, menyedot semua mutagen di sekitarnya. Sesaat kemudian, teriakan para kultivator Holy Tide memenuhi area tersebut. Berkat alat yang ditanamkan di tubuh mereka, mereka tidak meledak akibat mutagen. Sebaliknya, mereka bermutasi, berubah menjadi makhluk mutan tanpa akal yang kemudian dirantai oleh para kultivator kekaisaran di sekitarnya dan diseret untuk dimasukkan ke dalam kandang baru.
Ketika gelombang pertama tahanan habis, lebih banyak lagi yang dibawa. Pemandangan yang terjadi sangat mengejutkan bagi semua yang menyaksikan. Dari awal hingga akhir, Pangeran ketujuh hanya berdiri di sana, wajahnya sama sekali tanpa ekspresi. Pada akhirnya, lebih dari 2 juta tawanan perang telah diubah menjadi makhluk mutan. Baru kemudian tingkat mutagen akhirnya turun hingga sekitar 80 atau 90%. Dengan suara tenang, Pangeran ketujuh berkata, ambil 2 juta prajurit binatang mutan dan kirim mereka ke garis depan. Berikan mereka kepada Holytides sebagai hadiah kecil. Dalam beberapa hari mendatang, bawa sisa tawanan perang ke sini dan biarkan mereka terus menyerap mutagen. Jangan biarkan mutagen di sini memengaruhi Kabupaten Penyegelan Laut dengan cara apapun. Setelah itu, Pangeran ketujuh menoleh ke arah para kultivator yang berkumpul. Cocok, bukan? Wakil gubernur mengangguk. Ketiga wakil bangsawan istana menundukkan kepala. Semua orang lainnya memberikan persetujuan diam-diam dengan menjaga keheningan yang penuh hormat. Kalau begitu, gelombang pertama akan masuk sekarang. Saat dia berbalik dan pergi, semua yang hadir memberi hormat dengan penuh rasa hormat. Wakil gubernur dan ketiga panglima tertinggi melayang ke udara, tetapi tidak pergi bersama Pangeran Kekaisaran. Sebaliknya, mereka tetap tinggal untuk mengawasi jalannya acara dan memastikan tidak terjadi hal berbahaya. Sementara itu, orang yang bertanggung jawab memimpin acara tersebut, Jenderal Besar Bludoror, melakukan persiapan terakhir untuk memasuki wilayah terlarang. 4 pengawal kehormatan Istana Pendekar Pedang juga akan ikut serta. Mereka termasuk Taois Sima dan pengawal kehormatan Sun, ditambah 2 pendekar pedang kekaisaran yang datang bersama Pangeran ketujuh, keduanya berada di tahap kedua pengembalian kekosongan. Pengawal kehormatan dari Istana Keadilan dan Istana Administrasi juga akan datang. Setelah mereka terbang ke dalam lubang, para kultivator lainnya pun masuk, termasuk para perwira dan prajurit dari ibu kota kekaisaran. Suking pindah bersama rombongan Istana Pendekar Pedang. Tidak butuh waktu lama bagi ratusan ribu kultivator untuk mengikuti Jenderal Besar Bludoror ke dalam lubang. Setelah itu, formasi mantra menyala untuk menutup area tersebut sepenuhnya, termasuk banyak yang telah dipasang oleh pasukan kekaisaran. Di dalam lubang, para kultivator bergerak dengan kecepatan tinggi. Barisan depan bertanggung jawab untuk memeriksa area di depan dengan saksama. Mereka yang berada di belakang mengikuti dengan sangat teratur. Semakin rendah mereka turun, semakin dingin suhunya. Tingkat mutagen juga meningkat. Ketika mereka sampai di dasar, Suking melihat formasi mantra batu besar yang tampak sangat kuno. Formasi itu terbuat dari banyak obelis batu yang ditutupi dengan simbol-simbol magis yang rumit. Bagian tengah formasi telah runtuh, dan sekarang hanya berupa lubang menganga yang dikelilingi puing-puing. Di dalam lubang itu tampak seperti dunia lain. Itu adalah Forbidden by the Immortal, yang tentu saja dulunya merupakan istana operasi Kaisar kuno Dark Serenity. Dahulu kala, tempat itu tidak terletak di bawah tanah. Tetapi di tahun-tahun berikutnya, setelah manusia menyegelnya, tempat itu terkubur di dasar sebuah lubang besar. Saat Suking mengamati area tersebut, Kapten berdiri di sampingnya melakukan hal yang sama. Lebih jauh ke belakang, King Qiyu dan Ning Yan termasuk di antara pasukan yang masih berdatangan dan membentuk formasi. Ketika Kapten melihat Ning Yan, wajahnya berseri-seri. Dengan tergesa-gesa, ia merangkul leher Ning Yan dan menariknya ke tempat Suking berada. Berusaha terlihat sangat tulus, Kapten berkata, tahukah kau betapa aku merindukanmu, Ning Ning kecil? Apakah kau juga merindukanku? Ning Yan tersenyum penuh teka-teki. Tidak, aku tidak melakukannya. Kembali di ibu kota, di sebuah rumah mewah, Ning Yan perlahan membuka matanya. Ia menatap sekeliling dengan tatapan kosong sejenak. Kemudian matanya terbuka lebih lebar, dan ia berlari keluar dari rumah mewah itu. Bergerak dengan kecepatan tinggi, dia segera mencapai tepi ibu kota. Melihat ke bawah, dia melihat formasi mantra di sekitar divisi pemasyarakatan lama, dan memperhatikan tidak adanya orang di area tersebut. Dia segera mulai meraung dalam hati. Aku sudah selesai. Bagaimana bisa aku ketiduran? Ini tidak mungkin. Aku juga ingin masuk ke Forbidden by the Immortal. Apa yang harus kulakukan sekarang? Dengan wajah cemberut dan hampir menangis, dia melihat sekeliling lalu bergegas kembali ke arah rumah besar itu, khawatir dia akan terlihat dan dicap sebagai desertir. Namun, di tengah jalan,
dia menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Dan itulah, dia tampaknya telah kehilangan identitasnya, namanya, dan bahkan rasa eksistensinya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Sederhananya, semua orang yang dikenalnya tampaknya telah melupakan namanya dan siapa dia. Mereka memperlakukannya seperti orang asing, seolah-olah identitas dan namanya telah diambil darinya. Sihir dewa. Kesadaran itu membuat Ning Yan bergidik. Kemudian ia samar-samar ingat seseorang menyuruhnya mencari tempat untuk bersembunyi selama beberapa hari. Setelah itu semuanya akan kembali normal. Jauh di dalam bekas divisi pemasyarakatan, para petani berkumpul di sekitar obelis batu. Su Qing termasuk yang pertama tiba, tetapi dia tidak mendekati lubang di tengah formasi. Dia menjaga jarak dan meluangkan waktu untuk dengan waspada menilai sekitarnya. Di dalam lubang itu terdapat tempat terlarang oleh Sang Abadi, dan tempat itu gelap dan penuh kabut. Jelas itu adalah akibat dari mutagen. Di tengah kabut yang berputar-putar, istana dan bangunan lain hampir tidak terlihat. Terdengar pula lolongan dan jeritan yang melayang-layang, membuat seolah-olah mereka berdiri di depan gerbang menuju mata air kuning. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat Su Qing melihat sekeliling, Kapten menatap Ning Yan dengan terkejut. Respons Ning Yan beberapa saat yang lalu meninggalkan kesan yang jelas bagi Kapten bahwa Ning Yan perlu digigit. Sambil tersenyum misterius, ia mengacak-acak rambut Ning Yan dan menjilat bibirnya. Dasar nakal sekali kamu, Ninging kecil. Ning Yan membalas senyumannya dengan sama misteriusnya. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya, dan sulit untuk memastikan apakah dia bermaksud menyerang atau melepaskan diri dari lengan Kapten. Lalu dia melihat sekeliling dan tampak mengendalikan dirinya. Sambil menoleh, dia mengabaikan Kapten. Kapten tampak senang dengan perilakunya. Tentu saja, dia tidak berpikir Ning Yan akan berani memukulnya, yang berarti dia telah berpikir untuk melepaskan diri. Tetapi kemudian dia sampai pada kesimpulan bahwa lebih baik baginya untuk mengabaikan pikiran-pikiran tersebut. Jauh lebih baik, Ning kecil. Kau tahu, aku benar-benar merindukanmu. Sungguh. Sambil terkekeh sinis, Kapten menyeret Ning Yan ke depan Su Qing. Di sana, Kapten mengedipkan mata. Meskipun hanya sedikit orang yang mengerti maksud ekspresi wajahnya, Su Qing langsung mengerti. Dia memberitahu Su Qing bahwa alat mereka sudah siap digunakan. Su Qing melirik Ning Yan dan hendak berbicara ketika sekelompok kultivator tiba mengenakan jubah hitam berkerudung dalam dan memancarkan fluktuasi aneh. Sebagian besar dari mereka tampak dingin dan menyeramkan dengan cara yang sangat berbeda dari kultivator biasa. Seolah-olah mereka semua mengkultivasi teknik unik yang, meskipun berbeda satu sama lain, menyatu dengan sempurna. Siapapun yang melihat mereka akan merasakan sensasi aneh yang akan mendorong mereka untuk menjaga jarak sejauh mungkin. Sangat mencolok bahwa sebagian besar kultivator kekaisaran di daerah itu mundur untuk memberi mereka ruang. Yang paling menarik adalah ada satu kultivator dalam kelompok ini yang auranya berbeda dari yang lain. Yang lain mengerumuninya, hampir seolah-olah mereka menjaganya, tetapi pada saat yang sama, menahannya sebagai tawanan. Sosok ini sedikit terhuyung saat berjalan. Tingkat kultivasinya berada di level inti emas, dan saat dia mendekati lubang besar di formasi mantra, angin yang dihasilkan oleh mutagen mengangkat sudut tudungnya hingga memperlihatkan sebagian wajahnya. Dia tak lain adalah Zhang Xiun. Penampilannya sangat berbeda dibandingkan 6 bulan lalu. Sebelumnya, wajahnya pucat, lesu, dan tidak bersemangat. Namun sekarang, wajahnya dipenuhi urat-urat merah yang mencolok, hampir seperti jaring laba-laba. Dia tampak sangat muram, tetapi pada saat yang sama, terlihat sangat kesakitan. Su Qing segera memalingkan muka. Pada saat yang sama, dia teringat kembali apa yang dikatakan jari dewa kepadanya. Bulan merah akan segera terbit. Dia diam-diam mundur beberapa langkah. Ketika Kapten melihat semua itu, senyumnya lenyap, dan dia pun mundur, menyeret Ning Yan bersamanya. Sulit untuk mengatakan apakah Ning Yan melakukannya dengan sengaja, tetapi ketika dia mundur, dia memastikan untuk berdiri sedemikian rupa sehingga menghalangi pandangan antara kelompok berjubah hitam dan Su Qing serta Kapten. Setelah tiba, para kultivator berjubah hitam mengamati area tersebut, lalu mengambil posisi di samping. Akhirnya, Jenderal Besar Blue Doror terbang melayang di atas lubang raksasa itu. Saat aura jahat dan berdarahnya menyebar memenuhi area tersebut, dia melirik lubang itu lalu berkata,
Void Returning akan masuk duluan. Kemudian Spirit Trove, para pengawal kehormatan dari ketiga istana serta para jenderal dari ibu kota kekaisaran tanpa ragu melangkah maju dan memasuki lubang tersebut. Kabut di dalamnya bergejolak, dan suara-suara melolong bergema sebentar. Kemudian semuanya menjadi sunyi, dan cahaya putih berkilauan dapat terlihat di dalam lubang. Sekarang, semua kekuatan lain akan masuk. Bentaknya, melangkah maju, dia memasuki lubang itu. Para kultivator lainnya mengikutinya. Su King dan Kapten termasuk di antara mereka, begitu pula King Qiyu dan Kong Xianglong. Setelah jatuh ke dalam lubang, dunia baru terbentang di hadapan Su King. Semuanya begitu kabur sehingga tidak mungkin untuk melihat seberapa jauh dunia itu terbentang. Struktur-struktur terlihat di dalam kabut, tetapi karena letaknya tinggi di langit, detailnya tidak terlihat jelas. Meskipun demikian, struktur-struktur itu tampak kuno. Tingkat mutagen tinggi, dan jeritan serta lolongan samar dapat terdengar di kejauhan. Tidak ada langit alami. Sebaliknya, kubah langit itu adalah hasil karya tangan manusia. Bentuknya hampir seperti cermin raksasa. Namun, permukaannya tidak rata. Sebaliknya, permukaannya terdistorsi dengan cara yang aneh. Dan distorsi itu bahkan lebih jelas terlihat di tempat mereka baru saja masuk. Di sana, kanopi surga tampak hampir seperti corong yang mengarah ke sebuah lorong. Bahkan, bentuknya menyerupai bagian dalam botol. Saat Su King mencatat semua hal ini, dia menyadari bahwa tiba-tiba dia merasakan ketidaknyamanan yang hebat, seperti kerinduan untuk menyerap lingkungan sekitarnya. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang gegabah, jadi dia menekan perasaan itu. Sambil tetap merangkul Ningyan dengan erat, Kapten melihat sekeliling dan menyampaikan pesan kepada Su King. Adikku, menurutmu kita benar-benar berada di dalam botol. Saat Su King mempertimbangkan hal itu, dia melihat ke samping ketika para kultivator berjubah hitam membawa Zhang Xiyun pergi ke kejauhan. Mereka jelas memiliki tujuan tertentu, karena mereka dengan cepat menghilang ke dalam kabut. Melihat itu, Su King dan Kapten saling bertukar pandangan cemas. Ada apa, adik kecil? Di mana guru? Su King mempertimbangkan pertanyaan itu, lalu menjawab, mungkin dia menggunakan teknik khusus untuk datang ke sini. Atau mungkin dia menyamar dengan sangat baik sehingga kita tidak dapat mengenalinya. Kapten mengangguk, itu masuk akal. Orang tua itu selalu menjadi sosok yang mencurigakan. Dia mungkin menggunakan cara yang tidak diketahui untuk menyelinap masuk. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang dia, begitu dia mendengar kata Tuhan, dia mungkin langsung mengeluarkan air liur seperti air terjun. Dengan kata lain, kita berdua harus masuk ke dalam dan menikmati minuman penyegar terlebih dahulu. Mata sang kapten berbinar saat ia menatap kabut yang berputar-putar di bawah. Su King berpikir sejenak, lalu mengangguk. Selama percakapan mereka, Kapten terus memegang erat Ningyan, seolah-olah dia khawatir Ningyan akan melarikan diri. Ketika kabut di dekatnya tampak melayang melewati wajah Ningyan seolah-olah menghindarinya, Ningyan melirik Kapten dari sudut matanya. Baik Su King maupun Kapten tidak menyadarinya. Setelah menyelesaikan percakapan mereka, mereka turun bersama para kultivator lainnya. Kapten memegang erat Ningyan, memimpin jalan, dengan Su King mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, mereka berada di dalam kabut, bersama dengan para kultivator lainnya. Hampir seketika, gemuruh pertempuran mulai bergema. Di tengah kabut, terlihat makhluk mutan raksasa yang sudah menyerang para kultivator Void Returning dan Spirit Trove. Dari ketinggian ini, mereka dapat melihat bangunan-bangunan di sekitarnya dengan lebih jelas. Tempat itu sangat luas dan menyerupai kompleks istana. Aula istana, kuil, dan bangunan lainnya membentuk sebuah kota besar. Semuanya tampak sangat kuno dan kumuh. Alasannya adalah karena semua bangunan itu tertutup oleh daging berwarna ungu kehitaman yang menggeliat. Bahkan, bukan hanya bangunannya saja yang tertutup oleh daging mengerikan itu. Tanah pun ikut tertutup. Kemudian sebuah suara dingin bergema di tengah kabut. Semuanya, bersihkan area ini dan buat zona pendaratan yang aman. Itu adalah perintah dari Jenderal Besar Blue Doror. Seketika itu juga, ratusan ribu kultivator yang datang untuk misi tersebut mulai bekerja. Ada banyak tugas yang harus dilakukan. Beberapa mengendalikan boneka perang untuk membunuh musuh di dalam kabut. Yang lain mulai menyusun formasi mantra. Yang lainnya lagi fokus pada pembersihan mutagen dan daging dari area tersebut.
Sebagian besar beroperasi dalam tim-tim kecil. Su Qing dan sang kapten ada di antara mereka. Qing Qiu, Kong Xianglong, dan yang lainnya telah ditarik ke tim lain dan tidak terlihat dimanapun. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tak lama kemudian, area kecil telah sepenuhnya dibersihkan. Kemudian mereka mulai memperluas area tersebut keluar. Setiap kali sebuah tim menghadapi situasi yang tidak dapat mereka tangani, mereka akan melaporkan masalah tersebut. Laporan itu akan diteruskan ke rantai komando, dan kemudian seorang ahli yang handal akan datang untuk membantu. Di bawah kepemimpinan Jenderal Besar Blue Doror, semuanya berjalan lancar. Su Qing dan Kapten akhirnya dapat melihat dengan jelas makhluk mutan tersebut. Mereka memiliki kulit berwarna ungu kehitaman, dan sama sekali tidak cerdas. Namun, mereka memancarkan mutagen, dan memiliki kemampuan bertempur yang luar biasa. Selain itu, mereka berukuran sangat besar. Beberapa saat setelah tiba, ketika mereka telah membangun area aman yang cukup luas, mereka berhenti untuk beristirahat. Salah satu alasannya, mutagen yang kuat berarti setiap orang harus meluangkan waktu untuk membersihkan diri, agar tidak berisiko mengalami mutasi. Selama waktu istirahat, Su Qing dan Kapten menerima misi pengintaian agar mereka bisa pergi. Mereka membawa Ning Yan bersama mereka. Tidak ada gunanya berlama-lama di sini, kata Kapten. Kita tidak perlu khawatir tentang mutagen, jadi kita perlu mencari minuman. Kalau tidak, seluruh perjalanan ini akan sia-sia. Dengan Ning Yan di sini, semuanya akan berjalan lancar. Su Qing melirik Ning Yan dan merasa sedikit kasihan padanya. Sepanjang waktu ini, Kapten sama sekali tidak mengendurkan cengkeramannya pada Ning Yan. Dia jelas khawatir, mereka akan melarikan diri. Ning Yan tampaknya hanya menerima nasibnya, dan sebagian besar tetap diam. Melihat tingkah Ning Yan, Su Qing akhirnya berkata, "Kakak sulung, bukankah lenganmu sudah lelah? Mungkin sebaiknya kau biarkan Ning Yan berjalan sebentar." "Lelah," kata Kapten dengan serius. "Kau bercanda. Aku hanya berusaha menjaga Ning Ning kecil tetap aman." Dia menatap Ning Yan dengan ekspresi yang sangat tulus. "Jangan khawatir, Ning Ning kecil. Karena kau ikut, aku akan memastikan kau mendapatkan daging yang enak untuk dimakan." Kapten tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambut Ning Yan lagi. Dia tidak yakin mengapa, tetapi setelah mengacak-acak rambut Ning Yan untuk pertama kalinya, dia jatuh cinta dengan tindakan itu. Rasanya anehnya menyenangkan. Ning Yan berusaha mengatur napasnya sambil menatap Kapten dengan tajam. "Anda di sini untuk mendapatkan barang rampasan yang bagus, kan? Sebelum datang, saya sudah mendapatkan beberapa laporan intelijen, jadi saya tahu persis arah yang harus dituju. Pasti ada barang-barang bagus di sana. Mengapa Anda tidak membiarkan saya memimpin jalan?" Kapten itu berkedip beberapa kali, lalu tersenyum bahagia. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengirimkan pesan kepada Su Qing. "Adik junior, ada sesuatu yang mencurigakan tentang Ning Yan, bukan?" Ekspresi wajah Su Qing tetap sama, tetapi dia memang mulai merasa sedikit curiga. Sebenarnya, reaksi Ning Yan saat ini tampak sangat tidak biasa. Lagi pula, setelah kembali dari prefektur Daibreak, dia telah memastikan bahwa Ning Yan ditugaskan ke divisi sekretariatnya. Dia cukup familiar dengan cara bicara Ning Yan. Dan memang ada sesuatu yang sangat tidak biasa tentang cara Ning Yan berbicara. Itu tidak seperti Ning Yan biasanya. Dia baru saja akan mengirimkan pesan kembali kepada Kapten ketika dia mendengar dengusan yang sangat dingin di dalam pikirannya. Itu adalah dengusan dingin yang mengandung peringatan. Mendengarnya, Su Qing menggigil, lalu dengan muram menyampaikan pesan yang berbeda kepada Kapten. "Kakak sulung, aku sempat menghabiskan waktu bersama Ning Yan saat membawanya pulang dari prefektur Fajar. Aku cukup mengenalnya. Dia agak trauma dengan apa yang terjadi di prefektur Fajar, dan karena itu, kepribadiannya sedikit berubah. Saat ini, dia bersikap sepenuhnya normal." Setelah mengatakan itu, Su Qing mendengar suara persetujuan yang sangat familiar dan sangat menyenangkan di dalam pikirannya.